Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Adik-adik siswa SMA Negeri 11 Purworejo yang berbahagia, untuk yang pertama saya sampaikan selamat berpuasa ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Jadi akidah itu ada sebuah keyakinan. Keyakinan itu kadangan akal kita manusia nggak sampai. Akal kita nggak sampai. Cara Jawane ora tinemu ngakal. Contohlah, jangankan yang keyakinan dalam arti kita berbicara masalah gaib yang tidak tampak, tapi harus percaya, yang mestinya rasional saja kita nggak sampai. Contoh sekarang ada program AI, tahu AI? AI, sudah pernah buka? AI, sudah pernah buka? Akal kamu nyanda enggak? AI itu adalah buatan manusia. Lalu bagaimana keyakinan yang harus kita tanamkan pada diri kita, pada yang membuat manusia? Siapa itu? Allah Subhanahu. Ini. Mohon maaf ini. Yang ngajar ini dokter, jadi harus berpikir. Jadi bukan guyonan, serius. Kalau kamu ingin pinter, kecuali kamu tidak ingin pinter lain, maka kamu saya suruh maju supaya kamu mengikuti dengan baik. Saya berharap dengan kegiatan yang saya sampaikan ini akan meningkatkan iman takwa kamu sekalian, sehingga pada gilirannya besok kita semua ini dikumpulkan di surga Allah. Harus ada niat ke sana. Kalau tidak ada niat ke sana, orang nggak akan semangat. Maka harus semangat. Ini sebentar lagi yang menggantikan Bapak Ngadikun Dali Putro SHMH, jadi sarjana hukum dan magister hukum, mantan kepala kantor wilayah kehakiman Gorontalo. Jadi butuh ini orangnya hebat-hebat. Nah, tinggal kamu mau jadi seperti apa? Ada doktornya, ada magisternya. Lanjut. Jadi kita ini untuk meyakini sesuatu yang tidak tampak, yang akal kita ini tidak sampai, bukan karena akal kita ini mampu atau tidak tinemu ngakal, ya tinemu ngakal, tapi akal kita ini ya nggak sampai. Oleh karena itu, hari ini saya akan mengambil judul menyiapkan kematian. Mau mati? Mau mati enggak? Hah? Mau mati enggak? Iya. Siap mati? Betul.
Kalau sudah siap mati berarti amal solehnya sudah dapat dipertanggungjawabkan. Kira-kira amal solehnya udah bagus belum? Belum bagus sudah siap mati. Loh, tadi siap katanya. Katanya udah siap mati tadi. Udah siap mati belum? Belum. Ya, karena belum, mari kita menyiapkan. Semoga kita semua mati husnul. Amin ya robbal alamin. Yang menjadi pertanyaan, kenapa manusia itu takut mati? Ini yang harus kita jawab. Apa Mas? Kenapa kita takut mati? Ya, yang keras. Karena amal ibadahnya belum ada. Belum ada. Kalau kamu? Wah, ini takut. Kalau kamu? Wah, Anda banding jawab. Kalau kamu? Karena dosanya masih banyak. Oh, dosanya masih banyak. Oh iya. Ada yang belum siap karena dosanya masih banyak. Terus ada yang satu lagi apa? Mas ini tadi? Amalnya kurang. Hah? Amal ibadahnya kurang. Oke. Sekarang yang menjadi pertanyaan dari diri kita. Sadarkah kita bahwa kita itu amal ibadahnya belum baik? Sadarkah kita bahwa amal ibadah kita itu sedikit? Sadar. Lalu kira-kira apa yang harus kita lakukan? Memperbaiki diri, melakukan perbaikan-perbaikan, banyak belajar. Ingat, banyak belajar. Maka kalau mau belajar sukses, ada rumus. Ini yang saya sayang, kenapa kok kamu tidak membawa tulisan? Tidak membawa HP. Kalau bawa HP direkam, tapi nanti bisa dilihat di YouTube. Ya, YouTube saya Ersa Channel. Ersa ERSJA CHANNEL Channel. Ersa. Ya. R itu dari rahmat. Sya itu Syatibi, Rahmat Syatibi. Ersa Channel nanti ada gambarnya orang pakai jas. Nah, pakai jas itu di saat saya selesai ujian terbuka promosi doktor. Nah, doktor itu ujiannya promosi. Diuji 8 profesor doktor. Terbuka ditonton orang. Waktu itu yang nonton ya lebih 200. Maka kamu untung sekali ketemu dokter. Kembali pada pokok persoalan. Kalau kamu ingin sukses, membaca, moco, belajar di rumah, tidak boleh kurang dari 3 jam. Saya membaca dan menulis pagi ini, saya sudah 3 jam. Mulai turun subuh, hingga tadi jam 9 saya terus mandi. Kamu? Maka aku bilang, kalau kamu ingin seperti saya sukses, seperti anak saya juga dokter. Ragil saya insya Allah sebentar lagi dokter. Maka kalau kamu ingin maju, syaratnya itu. Tidak punya biaya, anaknya orang miskin, modalnya cukup. Jadi wong pinter. Untuk pinter, banyak membaca, banyak belajar. Baik, kalau kurang dari 3 jam, jangan harap kamu akan hebat. Nanti lulus sarjana, ya sarjana, tapi ya cek-cek.
mungkin bisa S2. Ya S2 cek-cek enggak punya karya tulis. Paham maksud saya? Kalau ingin kembali pada pokok persoalan lagi. Jadi kenapa orang itu takut mati? Tahu siksa yang harus diterima, harus. Tetapi tidak mau mempersiapkan diri, sadar sudah saatnya akan mati. Sadar setelah tahu saatnya akan mati. Artinya apa? Sudah pintu tobatnya tertutup. Maka dari itu ada pesan dari, kalau tidak salah, sahabat Ali bin Abi Thalib. Waladatka ummuka yabnu adama baqiyah wan nasu haulaka yathakuna surura waj'al li nafsika antakuna idza baqau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Yang artinya, kalau dulu di pesantren ini dilakukan, waladatka ummuka ya banu adama baqiyah wan nasi haulaka yathakuna surura waj'al li nafsika antakuna idza baqau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Itu kalau dulu. Ini saya sudah dapat dari dulu, seumur kamu. Saat engkau dilahirkan dari gua garbone ibumu, betul? Betul? Engkau menangis. Bagi tanda hidup kan menangis. Ya. Sedang orang di sekitarmu tersenyum bahagia. Ibumu begitu kamu lahir, nek cara Jawane goer, nangis, alhamdulillah. Bidannya juga, alhamdulillah. Bapakmu di luar ruang bersalin mendengar tangisan bayi juga mengatakan alhamdulillah. Mbahmu dikabari putune wis lahir, Mbah, alhamdulillah. Lanang apa wedok? Lanang, alhamdulillah. Senang semuanya, tersenyum bahagia. Betul? Waj'al li nafsika antakuna idza baqa fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka jadikanlah dirimu, jadikanlah hidupmu saat engkau dimatikan. Mau mati toh? Mau mati toh? Mau mati toh? Ya. Ya, mau mati? Mau mati enggak? Ya, mau. Engkau tersenyum, sedang orang di sekitarmu menangis. Engkau mati dengan tersenyum. Orang di sekitarmu menangis. Ini sesuatu yang gambaran akal kita itu tidak bisa. Tapi itu bisa diusahakan. Karena pertolongan Allah. Ini. Maka saya katakan, kita harus iman adanya pertolongan Allah. Harus yakin. Hanya yang angel kan yakinnya kuwi. Kamu harus yakin kalau kamu itu banyak membaca akan pandai. Kamu harus yakin kalau kamu banyak belajar akan jadi anak pandai. Itu harus yakin. Kalau tidak yakin ya jangan harap. Maka kalau belajar, membaca, itu ditulis. Ngaji semacam ini ditulis. Maka bagaimana kita dapat menggunakan teknologi untuk dapat menguasai ilmu? Maka saya itu kalau ngajar dulu kan, saya kan dosen di S2 di Unsur.
Universitas Jenderal Sudirman. Di S2, program Magister Manajemen MM. Saya biarkan mahasiswa saya itu pakai HP. Bahkan saya kasih tahu yang perlu diakses lewat HP. Kamu juga apalagi sudah tahu program yang baru apa tadi? AI. Harus tahu, manfaatkan itu. Yang penting kalau saya cara berpikir bahwa alat teknologi itu untuk mendukung kemajuan kita. Jangan gagap teknologi. Mungkin ada yang gagap teknologi ini nggak ngerti ada program baru yang kayak bunder-bunder kayak apa? Kayak donat biru. Ngerti nggak? Di HP ada kayak donat, tahu? Nah, itu sudah pernah memakai, sudah pernah membuka, bagus, sering membuka tapi dibaca. Tapi yang dibuka yang positif, maka kita harus punya filter. Apa filter kita? Iman pada yang gaib. Harus cerdas memilih mana yang baik, bermanfaat, dan mana yang tidak baik, tidak bermanfaat. Paham? Paham tok kok dilakoni. Nah, insya Allah betul. Insya Allah dijalankan, insya Allah. Itulah. Aku tadi tapi sesuatu. Sudah ini. Nah, duduk. Ya sini biar kesorot. Jelas ya? Ini harus punya semangat maju. Kalau tidak punya semangat maju jangan harap. Nah, kebanyakan manusia itu lebih banyak menyiapkan diri untuk bahagia sebelum mati daripada menyiapkan diri bahagia setelah mati. Udah enggak bahasa ini? Termasuk orang tua lebih banyak menyiapkan anaknya bahagia sebelum mati daripada menyiapkan anaknya bahagia setelah mati. Ini bahasa ini sudah pernah mendengar? Ngaji yang begini pernah mendengar? Inilah dokter berpikir, boleh nang buku ya angel. Padahal kita ini maturnya kepada Allah, Rabbana atina fid dunya wa fil wa qina. Artinya sudah paham belum? Belum? Ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Ini. Tetapi usaha kita ini lebih banyak mengutamakan dunia seolah-olah mau hidup selamanya, tapi tidak pernah merasa seolah-olah mau mati sebentar lagi. Maka ada pesan, Ikmalidun yaka ka'annaka ta'isu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah kamu untuk urusan duniamu seperti kamu mau hidup selamanya. Tapi bersegeralah kamu berbuat untuk urusan akhiratmu seolah-olah kamu merasa
bahwa kamu akan mati sebentar. Sudah kalian mati begini kan. Oleh karena itu mari kita yang bagus lah. Ingat-ingat ini ngaji dengan saya hari ini. Masuk ngaji yang langka. Langka enggak ini? Mengajak berpikir. Maka mari kita siapkan akhirat kita. Jadi jangan sampai kita itu lebih mencintai dunia, tapi justru kita harus lebih mencintai akhirat. Bab dikatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih bagus dan lebih langgeng selamanya. Paham? Ini penting untuk diyakini. Ini gaib. Nah, karena gaib menjadi sebuah keyakinan, maka ini sebuah akidah. Keyakinan. Ini yang harus kita miliki oleh setiap muslim. Paham belum nih? Mestinya ini kalau kegiatan begini, ini selesai nanti dirangkum, dilaporkan. Ini enggak bawa tulisan bagaimana akan merangkum. Alhamdulillah ini nanti kamu buka di YouTube saja. Insya Allah ada. Bisa terus. Nanti tapi bukan hari ini loh, nanti malam. Bukan sekarang maksud saya. Di malam buka di YouTube. Jangan lupa subscribe. Like and share. Itu kalau begini lalu kamu like and share itu sudah termasuk ibadah. Maka jangan takut kamu itu orang kampung. Aku cah desa cah butuh. Biyen gaweane luru welut. Mancing. Tapi punya semangat maju. Kamu bisa. Kalau kamu, mohon maaf tadi saya ulangi lagi. Dari keluarga orang yang tidak mampu, ekonominya pas-pasan, jadi orang pintar. Kalau kamu kelas 1 mau masuk ke sekolah yang sudah punya modal Al-Quran, mungkin hafal 1, 2, atau 3 juz, bisa masukkan di SMA Tahfidzul Quran gratis. Kamu hanya membawa baju, celana dalam, celana panjang. Udah, nanti sampai sana itu bajumu nggak pakai, kaosmu nggak pakai, celana semua diganti, ditanggung oleh pondok. Lulus, apal 30 juz, kamu akan dikirim S2 gratis. Kamu lulus S1 dikirim S2 gratis. Semuanya luar negeri. S2-nya. Yang Malaysia, ke Amerika. Pokoknya dicarikan sampai doktor itu gratis. Nek rumongso dadi anake wong miskin tidak mampu mencekolahkan. Adikmu pamannya SMP masuk, asal masuk di tahfidz, saya rekomendasikan masuk, asal dites diterima SMP gratis. Banyak itu tuh, asal orang tidak mampu. Terbuka umat Islam itu luar biasa. Seperti contoh di tempatnya pondoknya Ustadz Adi Hidayat. Maka harus punya semangat maju. Tetapi juga berpikir nasib akhirat. Mudeng tak mau dilakoni. Insya Allah apa? Ini pentingnya kita ini berpikir akhirat.
berbicara tentang akhirat, di tempatmu pernah ada enggak kabar orang pernah mati? Ada? Udah pernah ketemu orangnya? Udah pernah ketemu orangnya belum? Udah pernah ketemu orangnya? Ada sebuah buku yang berjudul Life After Death. Do you know what the meaning is life after death? Hidup setelah mati. Hidup setelah mati. Nah, ini I hope you, if you meet with your friend in your school or you at home, Ya. you must have group if you meet two speaking English. Do you have? I know. Please, you have group 5 friend. If you meet with you friend, you speaking English. Every time, every day. Tidak peduli yang lain. Pokoknya saya ketemu dengan kawanku yang 5 ini, dimanapun saya akan ngomong Inggris. Itu yang saya lakukan dulu. Saya belajar sendiri, Pak. Belajar sendiri. Belajar sendiri bagus, tapi akan bisa conversation dengan bagus kalau Anda dilatih dengan ngomong. Ketemu konco, if you meet with me, please you speaking English. Okay. Idza laqita ma'i bil fata'allam bil lughatil arabiyyah. Tafadhal. Yumkin ana nakallam bil lughatil arabiyyah. Ngerti? Apabila kamu ketemu saya, silakan ngomong dengan bahasa Arab. Insya Allah saya akan bahasa Arab. Ayo, heran toh? Candesa toh? Tidak usah takut jadi orang kampung. Habibie, tahu nama Habibie? Mantan presiden ketiga. Candesa wong Pare di Sulawesi Selatan. Tapi bisa menjadi orang pandai. Dan diakui kepandaiannya oleh dunia. Malah nang Indonesia kira patek kajen. Jadi presiden baru berapa hari sudah didemo kon leren. 1 tahun. Kenapa? Ya ini Indonesia. Belum bisa menghargai orang pintar. Maka banyak orang-orang pintar Indonesia lebih senang hidup di luar negeri. Betul? Betul? Ya, mari kita mulai. Harus punya keyakinan masa depan. Nah, itu ditulis oleh Raymond Moody namanya. Di mana dia seorang guru besar itu profesor ilmu filsafat kedokteran, yang ditanya oleh muridnya, Anda seorang dokter sudah pernah mengobati orang yang berhasil, tetapi juga ada mengobati orang yang tidak berhasil. Ditanyakan tentang kematian. Mati kan masalah gaib. Masalah yang tidak tampak mata, tapi itu harus diyakini. Nah, kemudian dia sebagai seorang akademisi, guru besar, dia meneliti orang yang pernah mati. Itu Amerika itu. Yang di sana itu kan liberal, tidak banyak berpikir tentang kematian. Tetapi ada seorang ilmuwan yang bukan Islam meneliti orang yang pernah mati. Nah, bagaimana caranya? Dia ngirim beberapa surat ke beberapa rumah sakit. Itu tanya, adakah orang yang pernah mati di tempatmu? Itulah bahasa kita.
Kemudian dijawab ada. Lalu diinventarisir nama-nama itu. Setelah itu didatangi, diwawancarai. Ini baru ilmiah. Sebab itu ilmu science as experience. Ilmu itu adalah hasil penelitian. Itu baru ilmu. Berbeda dengan agama. Religion is interpretation. Agama itu adalah hasil penafsiran. Maka kalau ada terjadi beda, tidak usah kaget. Karena memang tafsirnya itu. Pemahamannya itu. Maka kita disinilah perlunya paham perbedaan dalam agama. Sehingga saling menghormati. Kembali pada. Nah, setelah diteliti, ternyata ditemukan 86% dari yang diteliti itu jawabnya hampir sama. Lah yang 14% itu berbeda, tapi ya ada samanya juga. Ya cuma berbeda lah. Di mana dia itu mengatakan pada saya mati, saya keluar dari badan saya. Jadi saya melihat fisik saya itu. Jadi melihat ibunya menangis, dokter mungkin dincot-encot dodone, dipompa. Terus semua nangis. Gitu. Nangis. Gimana nggak nangis dong? Kehilangan anak. Nah kemudian dia naik, masuk ke tempat yang gelap. Setelah itu dia masuk ke ruang yang terang. Di situ, nah ini yang harus diketahui. Ini yang harus diyakini ini. Tapi ini yang saya katakan hasil penelitian. Tapi di dalam Islam sebelum kamu mendengar dari saya ini, itu kan hanya yakin. Tapi ini sudah ilmiah. Jadi ilmiah dari sesuatu yang tidak ilmiah. Kan kita hanya yakin. Tapi ini dibuktikan keyakinan ini. Jadi yang saya katakan akal kita ini kadang nggak nyampe. Nah, setelah itu dia melihat semua amal yang pernah dilakukan. Amal dirinya sendiri yang pernah dilakukan. Maka jangan kaget bahwa apa yang pernah kita lakukan itu ada catatannya. Kalau di sana ma yalfadu an qauli illa ladaihi raqibul atid. Jangan dikira itu. Apa yang pernah kita ucapkan, apa yang pernah kita lakukan, semua itu dicatat dengan rapi oleh malaikat raqib dan atid. Dan itu melihat orang yang mati itu. Seperti contoh lagi di dalam Yasin itu, kamu mungkin ada yang hafal Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tahu artinya? Pada suatu hari di mana mulut dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Itu lagunya Krisya loh. Pada suatu hari, Krisya nanti buka itu. Tahu Krisya? Tahu nggak? Nanti buka di YouTube. Ngeri kita itu. Sehingga kisahnya Krisya itu dia menyanyikan hanya sekali. Karena tiap latihan dia akan rekaman gagal. Kenapa? Dia menangis. Merasa pertanggungjawaban
kamu dulu le bolos, le ngepek. Semua ada catatannya. Sebab yang bicara itu bukan mulut, tapi tangan, kaki menjadi. Iya, tidak bisa kita itu lepas dari semua tanggung jawab. Maka disinilah pentingnya kita itu yakin bahwa nanti ada siksa dan ada nikmat, ada neraka dan ada surga. Kita harus yakin. Paham enggak nih? Nggak paham ya apa-apa lah. Dan juga hasil penelitian kalau tidak salah namanya Komarudin. Cuma aku agak lupa itu. Tepatnya aku lupa tepatnya. Dia seorang pegawai rumah sakit. Dia bagian rohani di Rumah Sakit Islam Jakarta. Dia kalau ada orang mati beragama Islam, dia mendampingi. Lalu mentalkin, membimbing, mengajari supaya mereka yang mau mati itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa kok diajarkan itu? Karena man akhiru kalami la ilaha illallah, ya, barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, wajib balahul jannah, wajib baginya masuk surga. Maka kamu ingin dijamin surga enggak ini? Ya memperbanyak la ilaha illallah agar nanti di saat kita pecat nyawa, ucapan terakhir kita itu ucapan la ilaha illallah. Itu sudah jaminan surga. Jaminan surga itu kalau orang mbok dosane wakeh banget, gede banget, kalau bisa mengucapkan la ilaha illallah akan mati surga. Maka kalimat la ilaha illallah disebut kunci surga. Kalau di dalam berjanji miftahul jannah, la ilaha illallah, miftahul jannah, la ilaha illallah. Gitu? Ya. Saya ini dulu di pesantren masalahnya. Saya tamat SD sampai masuk perguruan tinggi, saya di pesantren terus. Anak saya juga tamat SD sampai perguruan tinggi di pesantren terus. Kalau kamu tidak pernah nyantri ya repot. Nah, kalau nyantri kilat semacam ini, maka hidup di pesantren, dekat para kiai. Biar apa? Biar terbimbing. Karena orang yang paling ikhlas, guru yang paling bagus menurut saya dari sekian banyak guru, saya belajar kiai. Ikhlas. Ora dibayar, ora protes. Ngisi ngaji ora kei duit, ora protes. Selalu mendoakan kita. Nah, guru sekolah kan bekas muridku. Bekas. Kamu juga kayak bekas guruku. Betul? Tapi kalau kiainya, gurunya ngaji itu enggak. Bahkan cucu saya itu insya Allah masih rindu untuk datang ziarah kubur kepada kiai guru saya. Seperti saya, ini masih rindu datang ke kiai guru mbah saya di Jember. Mbahku loh. Di Jember. Dulu mbah saya ngajinya di Jember. Kiai ikhlasnya seperti apa?
Wis ora dadi murite, artinya udah pulang saja masih didoakan. Waktu nyantri, dia diberi contoh bagaimana sholat malam, kiainya sholat malam. Santri ini weruh. Kiainya tadarus Al-Quran, santri ini weruh. Ada contohnya. Kiai ketemu sama kiai. Bagaimana cara berjabat tangan? Dicium tangannya. Santri ini weruh. Maka enggak usah kaget kalau santri-santri itu ketemu ulama itu cium tangan. Betul? Kamu biasa cium tangan? Tidak pernah, karena nggak ada contohnya. Tapi di pesantren setiap hari melihat. Satu contoh lebih baik daripada 1000 nasihat. Oke? Oke, kembali pada pokok persoalan. Jadi hasil penelitian yang dilakukan oleh Bapak Komarudin itu ternyata hanya 7% orang yang mati didampingi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ngeri apa enggak? Jadi yang 93% itu ya ada yang diam, ada yang tolong-tolong, ada yang ngereco dan lain sebagainya. Tapi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya 7%. Kamu termasuk enggak ini? Nah, saya yang mudah-mudahan termasuk. Nah, oleh karena itu, sekali lagi dilatih mulut kita, dilatih hati kita untuk selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Untuk apa? Agar kita semua ini nanti pada gilirannya dikumpulkan di surga Allah. Sepakat? Maka dari itu mari kamu kalau ingin sukses, jadilah orang yang aneh. Aneh itu artinya tidak sama dengan yang lain. Yang lain main HP, TikTok, atau yang lain, apa lainnya? Apa Mas? Bikin Hah? Enggak, HP, Instagram paling. Instagram. Enggak, maksudnya main. Game. Game, terus apa lagi? Apa lagi? Nah, coba game, terus apa lagi? Main TikTok, TikTok, apa lagi? Facebook, dan lain sebagainya. Tapi kamu aneh. Tapi membuka yang bermanfaat. Aneh enggak? Tuh. Kedua, teman-teman dolan, main-main, kamu di rumah membaca. Membaca tidak boleh kurang dari 3 jam. 3 jam. Kemudian mohon maaf nanti, saya anjurkan kalau kamu ingin sukses, jabat tangan dengan gurumu, cium tangan. Dicium bukan karena kita ini ingin disanjung, tapi karena guru saya adalah orang yang membimbing saya untuk maju. Dan dia ada ilmunya. Maka karena ilmunya itulah saya menghormati. Nanti kan kawan-kawan melihat aneh. Tapi justru yang aneh itulah yang nanti akan bisa membawa kamu untuk hebat. Dengan ibumu, bapakmu cium, harus cium tangan. Cium tangan enggak sama bapak ibu? Ya, kamu. Temenan apa ora kuwi? Alhamdulillah. Mau berangkat pamit enggak? Amin. Alhamdulillah. Kenapa perlu pamit? Karena mohon doa agar saya selamat dalam perjalanan dan menuntut ilmu dapat berhasil. Ini yang harus tahu ini. Jadi niatnya itu yang luar biasa, ditata niatnya.
Kemudian apalagi nek hari raya sungkem enggak sama orang tuamu? Ya bagus. Kan banyak kita jumpai anak-anak sama orang yang tuanya hanya jaluk duit, jaluk sangu. Kalau tanggane sungkem, kalau bapak ibu era sungkem. Betul? Betul enggak nih? Banyak enggak? Ya, maka bagi yang belum, besok bodoh dimulai. Nanti pulang cari bapak ibu salam. Aja bodoh ketemu bapak. Pak, 00. 00 ya Pak. Kalau tanggane karo Pak Lurah malah ngaturaken Sugeng Riyadi sedaya lepat pangapunten. Ya gitu banyak ta? Tidak boleh kalau kamu ingin sukses. Keywordnya sukses itu diperjuangkan dengan melakukan kebaikan secara terus menerus. Tidak usah malu. Saya dulu ketemu kawan dengan bahasa Inggris, ya yang raisa bahasa Inggris ya ngomentari negatif. Nih, this your friend prefer to speaking English. Udah pinter ngomong Inggris nih, tapi dewek ngomongnya. Harus ada temannya biar terlatih. Pokoknya grup ini. Sudah kita sepakat kalau ketemu menggunakan bahasa Inggris. Selama 3 tahun lulus, insya Allah kamu hebat. Nggak percaya? Coba. Jadi di pondok pesantren itu bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, ya karena setiap hari, setiap ketemu itu dengan bahasa Arab, bahasa Inggris. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya oke, kalau tidak ada, sampai ini dulu dari saya. Mungkin karena semangatnya, saya betul-betul bahagia dan bangga kalau dengan anak-anak muda, karena anak-anak muda lah yang nanti akan melanjutkan saya. Dan saya berharap di antara sekian ini minimal 1 ada yang sampai doktor. Karena sekarang dokter di Purworejo itu mungkin nggak ada 10 Kabupaten Purworejo. Sementara kalau di Israel 500 orang 1 dokter. Hebatnya orang-orang Israel semangat menuntut ilmu. Itu monggo kita semangat menjemput kematian dengan bagus, dengan melakukan ibadah, wabil khusus sekarang di bulan Ramadan, berbanyaklah sholat taraweh yang bagus, baca Al-Quran, belajar dan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan saya doakan Anda berhasil. Sekian, barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaaf. Mari kita tutup dengan membaca kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.